Halo, selamat pagi pemirsa. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat, selalu lancar semua urusannya. Senang sekali saya Oki Adisandi bisa kembali menyapa Anda dalam iBreak edisi hari ini. Dan kembali kita akan membicarakan tema-tema yang sedang hangat untuk diperbincangkan khususnya di kota Pahlawan atau di kota Surabaya. Tentu setiap tahun pemirsa kita tahu bahwa jumlah pertumbuhan kendaraan di kota Surabaya juga terus bertambah. Kita bisa melihatnya dari kepadatan volume lalu lintas terlebih saat jam-jam traffic, baik itu saat jam berangkat kerja atau bahkan jam pulang kerja. Barangkali inilah yang membuat pemerintah kota Surabaya di pertengahan bulan Agustus kemarin saat kota Surabaya masih dipimpin oleh Wali Kota Eri Cahyadi menyampaikan bahwa beliau akan merencanakan mewujudkan transportasi baru yakni taksi air yang akan direncanakan terrealisasi pada tahun 2025. Artinya, jika beliau kembali terpilih menjadi wali kota Surabaya. Nah, taksi air ini tentu mengundang perhatian publik di mana seperti apa kemasannya, seperti apa fasilitas, keamanan, dan juga kenyamanannya. Apakah benar-benar bisa terwujud di tahun 2025 dan tentu semangatnya apa, motifnya apa sampai harus ada taksi air di kota pahlawan tercinta. Kami akan bahas dengan dua narasumber yang sudah menemani saya pagi hari ini. Pertama ada Bapak Ahmad Nurwijayanto, anggota DPRD Kota Surabaya. Selamat pagi Pak Ahmad. Selamat pagi. Sehat Pak Ahmad nggih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Menemani kami berdua ada Pak Ali Yusa, peneliti sungai dan pesisir Kota Surabaya. Selamat pagi Pak Yusa. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Yusa nggih? Alhamdulillah baik Mas. Alhamdulillah. Saya barangkali ke Pak Yusa terlebih dahulu. Pak Yusa, pemerintah Kota Surabaya mencanangkan ingin memiliki transportasi taksi air. Ya. Apakah ini cukup relevan di Kota Surabaya untuk bisa dijalankan di tahun 2025, Pak? Kalau dijalankan di tahun 2025, kita harus lihat mata anggaran yang sudah dianggarkan di tahun 2024 yang disahkan kemarin untuk 2025. Ya. Apakah ada apa tidak? Oke, kita tanyakan ke Dewan nanti. Itu saya Ya, harus ya. tanyakan ke kawan Dewan. Terus kemudian kalau untuk kesiapan sungainya, kebetulan di Surabaya ini ada 4 sungai yang sangat bisa dioptimalkan sebagai tidak hanya moda transportasi, Pak, tidak hanya sebagai moda transportasi, Oke. tapi juga sebagai lahan pemukiman. Oh, oke, baik. Lahan pemukiman. Ini yang baru. Di Surabaya ke-40 sungai ini, itu yang pertama adalah Sungai Jagir, kemudian ada Sungai Greges, ada Sungai Beranjangan, dan yang paling sangat siap rekayasa teknikalnya sangat sedikit, itu Sungai Kalimas. Kalimas. Kalau 2 sungai Beranjangan dan Greges itu rekayasanya cukup banyak. Berhadapan rekayasa tidak hanya rekayasa sosial tapi tidak hanya rekayasa teknik tapi juga rekayasa sosial. Oke. Karena di pinggir sungainya cukup banyak pemukiman liar di sempadan. Itu sudah sangat, itu juga harus menjadi PR baru bagi kawan-kawan di Komisi C. Oke. Oke, artinya kalau kesiapan sungai siap-siap saja ya? Cuma kalau di 2 sungai itu rekayasa sosial harus dilakukan, rekayasa teknikalnya harus dilakukan. Oke. Bagaimana dengan Sungai Jagir dan Sungai Kalimas? Sungai Jagir itu rekayasa teknikalnya sangat mungkin, namun titik hubnya itu masih tetap di Stasiun Wonokromo. Persoalannya di situ ada pintu air. Jadi dermaga terakhir itu hanya bisa dilakukan di depannya depannya gedung Pertamina. Oke. Nah kemudian rekayasa teknikalnya cukup berbiaya lah. Oke, apakah cukup rumit rekayasa teknikal yang perlu dilakukan? Tidak rumit, tapi berbiaya cukup besar. Oke. Karena harus menghubungkan titik stasiun Wonokromo dengan dermaga akhir yang di depannya Pertamina. Oke, besar ini di kisaran angka? Wah, nanti kita lihat keinginannya kan begitu. Baik. Tapi yang paling sangat siap sebetulnya, dan ini sangat membantu arus layanan publik, itu adalah Sungai Kalimas. Seperti yang sempat diutarakan oleh Mas Pak Ahmad di media beberapa waktu yang lalu. Pak Ahmad dengan luar biasanya menjelaskan bahwa mendorong bahwa ini juga bisa dimanfaatkan, dan ternyata itu benar. Kenapa? Karena Belanda di tahun 1800-an sudah dan merencanakan bahwa Sungai Kalimas
itu memang bisa menghubungkan antara pelabuhan Ujung hingga ke Mojokerto. Oke, oke. Dengan apa bukti-buktinya? Di sana ada 3 titik kanalok Mm-mm. atau selui yang kebetulan kan Sungai Kalimas itu kan bertingkat, Hmm. punya lifting beda-beda. Nah, sungai yang bertingkat itulah ya selui ini yang ditunjukkan ya di gambar. Ya, 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 sedang ditanyakan. Nah, ini ada 3 titik ini di Surabaya. Satu di daerah Delta, 2 di Joyoboyo, dan yang ketiga di Gunung Sari. Sayangnya Gunung Sari itu sudah tertimbun tanah, melakukan perbaikannya cukup susah, dan yang paling sangat mungkin itu adalah yang di Delta. Nah, dengan Delta ini dilakukan revitalisasi pada kanalok dan selui, maka terhubung nantinya pintu pertama untuk sungai itu adalah di Taman Bungkul dengan Pasar Pabean, itu otomatis akan terhubung. Ya, Nah, ya, ketika ya. ini terhubung, maka satu perpindahan barang yang sekarang tiap sore selalu menyusahkan. Kenapa? Ketika mobil-mobil bermuatan sayur mau ngirim ke Pasar Pabean, agak susah karena harus masuk lain-lain, rutenya susah. Kemudian yang dari ikan, yang dari Pasar Pabean mau kirim ke dalam kota, Pasar Wonokromo dan sebagainya juga susah. Ini kan membuat arus barang rumit, kacau. Kota jadi macet dan lain sebagainya. Dengan menggunakan sungai, ini bisa baik, bisa berkurang. Oke. Nah, kalau tadi Pak Yusa sempat mengatakan ini cukup relevan dijalankan di tahun 2025 selama anggarannya sudah masuk di APBD tahun 25. Pak Ahmad, kita sudah diketok APBD 2025 112,3 triliun. Apakah ini sudah dianggarkan untuk fokus transportasi di sungai ini? Kalau untuk transportasi secara keseluruhan sudah. Dan kami khususnya saya pribadi di Komisi C tentu mendukung program dari Pak Eri Cahyadi waktu itu untuk membuat terobosan-terobosan yang visioner, terobosan yang baru. Seperti yang disampaikan Pak Ali tadi, sejak zaman Belanda itu transportasi sungai kita itu sudah sangat berfungsi dengan baik gitu. Itu kan tanda bahwasanya bisa kita kembalikan ke era zaman dulu, bukan kita kembali ke peradaban yang lalu, karena beralihnya moda transportasi ini kan karena transportasi darat itu dirasa lebih cepat. Betul. Di waktu itu, di masa itu. Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman, akhirnya tingkat kepadatan mobil dengan jalan itu kan sudah mungkin hari ini sudah sangat tidak relevan lagi. Nah, ini yang saya melihat sebagai alternatif terobosan baru bagi pemerintah Kota Surabaya. Jadi kita bisa bayangkan kalau Pak Yusa tadi bilang misalnya mulai dari sungai yang bisa dihubungkan itu Petean sampai ke Jakir sampai tegangan Jakir, itu bisa terrealisasi. Ya, itu kan sangat bagus sekali. Kalau kita hitung-hitungan efisiensi biaya Mas ya. Misalnya kita membangun jalan dari Perak ke Jakir, itu biayanya sangat luar biasa. Belum lagi konflik sosialnya sangat tinggi. Tetapi itu harus kita lihat dulu di situ. Ketika nanti muncul biaya-biaya yang mungkin akan dirasa agak besar, ya itu mungkin nggak terlalu dan nggak sebanding ketika kita harus melakukan pembangunan jalan atau jembatan mulai dari Perak sampai ke Wonokromo. Itu yang pertama untuk terkait dengan anggaran. Selanjutnya memang ada beberapa kendala yang memang harus kita perhatikan bersama agar kelanjutan keberlangsungan program-program Pemkot ini nggak hanya sebatas ketika di launching 1-2 bulan, 1 tahun 2 tahun berjalan gitu. Kita butuh juga masukan-masukan dari teman-teman, juga dari praktisi seperti Mas Yusa ini ahli sungai. Itu akan kita diskusikan bersama dengan khususnya Dinas Perhubungan gitu. Gitu Mas. Jadi kelemahannya mungkin yang bisa nanti jadi evaluasi itu kan pertama memang kan kualitas air sungai kita itu kan juga harus kita perbaiki juga. Iya, betul. Jadi hari ini dengan adanya transportasi air ini harapannya itu masyarakat pengguna transportasi air ini juga
bisa menjadi polisi lingkungan di sungai, Mas. Oke, ya, ya. Artinya ya. ketika Baik. orang hari ini membuang sampah di sungai, sungai itu kan kawasan tepi, ini kan sepi orang. Orang berbuat kriminalitas bisa di situ, Betul, orang betul, membuang betul. sampah bisa di situ. Tetapi dengan hilir mudiknya pengguna transportasi air ini, itu bisa menjadi kalau bahasa saya polisi lingkungan sungai. Oke, gitu. baik, Itu baik. yang pertama. Yang kedua adalah Oke, tahan dulu Mas Oh, Ahmad, iya. kita harus jeda terlebih dahulu karena memang banyak hal yang ingin dituarakan terkait dengan bagaimana pemerintah Kota Surabaya di akhir bulan Agustus kemarin merencanakan akan mengusulkan adanya taksi air di Kota Surabaya di tahun 2025. Tentu ini menarik perhatian karena rupanya tidak hanya untuk warga mobilitas saja atau penumpang manusia, tapi juga bisa digunakan untuk wisata atau bahkan lebih dari itu untuk perniagaan, jual beli barang dari satu pasar ke pasar yang lain. Nah, kita akan bahas lebih lanjut lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di iBreak. Kami segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, Anda kembali bersama kami di iBreak. Saya ingin langsung ke Pak Ahmad. Pak Ahmad, wacana taksi air ini dilemparkan pemerintah Kota Surabaya di masa-masa sebelum akhirnya wali kota saat itu masuk ke kontestasi Pilkada 2024. Nah, Iya. artinya sekarang meskipun harus melawan kota kosong, beliau, bagaimana kawan-kawan Dewan memastikan bahwa program ini tidak hanya sekedar dilemparkan saja sebelum beliau masuk ke kontestasi Pilkada dan berjalan atau bagaimana? Artinya apakah memang ini beliau nanti jadi atau tidak jadi, tetap dijalankan program taksi air atau bagaimana dari Dewan sendiri? ya kalau saya melihat itu kan sebuah legasi pemikiran yang sangat perlu kita apresiasi, Mas, untuk khususnya warga Kota Surabaya, terlepas beliau Pak Eri jadi atau enggak, insya Allah kalau dengan kinerjanya beliau sudah teruji ya. Makanya kadang-kadang yang enggak terpikirkan oleh kita masyarakat Surabaya itu beliau sudah memikirkan ya. Semoga dengan adanya pikiran-pikiran visioner itu beliau bisa melanjutkan lagi. Atau kalaupun enggak, kita tetap mendorong. Oke. Kita tetap mendorong mengawal karena kita melihat kebaikannya dari program ini lebih banyak kebaikannya daripada kemudorotannya kan gitu. Kalau boleh saya menyambung mungkin kekurangan-kekurangan nanti yang perlu kita evaluasi bersama, kita juga butuh masukan-masukan dari masyarakat khususnya. Kemarin saya sempat diskusi dengan beberapa teman, memang tantangannya kan memang kalau transportasi air apakah nanti airnya nggak tercemar kan seperti itu. Ada terobosan baru hari ini Pak Ali juga itu menggunakan perahu listrik, Mas. Artinya itu kan ramah lingkungan, mengurangi emisi dan juga bisa difungsikan dengan pembangkit listrik tenaga surya juga bisa difungsikan di situ. Itu kan pasti ramah lingkungan ya. Itu satu. Yang kedua yang perlu menjadi perhatian kita bersama adalah traffic debit air. Yang disampaikan Pak Ali tadi, ketika musim kemarau kita kekurangan debit air. Tapi ketika musim hujan air itu akan tinggi. Hal ini kan yang berpotensi kadang-kadang ketika kita melewati dua jalan ini kan ada jembatan, Mas, yang menghubungkan sungai. Kadang kalau debitnya terlalu tinggi kan susah. Betul. Ya harapan saya kalau saya punya pemikiran ini pemikiran saya pribadi bahwasanya kalau bisa itu mungkin Mas Ali nanti bisa menambahkan ya, kalau bisa itu kalau kita bisa bikin semacam tandon air gitu ya di sepanjang sungai itu untuk sebagai cadangan air di sekitar sungai itu. Kalau yang sifatnya vertikal, Mas. Tetapi kalau yang horizontal kita tentu sudah tahu ya. Jangankan untuk membuat tandon air, untuk membuat perumahan aja di perkotaan ini kan memang susah gitu kan. Ya harapannya kalau bisa tandon-tandon air yang sifatnya vertikal kita bangun di dekat-dekat sungai, bantaran sungai itu dengan bekerja sama dengan BWS ini. Insya Allah mungkin Jasa Tirta juga itu tanah-tanah di situ. Itu fungsinya ada banyak, Mas. Ketika itu sebagai tandon air juga. Yang kedua adalah pengendali banjir. Jadi ketika banjir pun banjir yang ketika hujan Surabaya seluruhnya diguyur hujan, tentu sungai akan naik debit airnya. Debit air sungai ini kan juga ada kontribusi dari daerah perkotaan, daerah perkampungan juga itu kan masuk ke situ. Nah, itu kan bisa kita tahan di situ. Nah, ini
pemikiran saya juga seperti itu, Mas. Oke, oke. Tandon air di sekitar pintu-pintu sungai, apakah ini cukup bisa dilakukan Pak Yusa? Artinya karena memang debit air sungai di kota Surabaya tidak stabil, apalagi saat musim kemarau, saat musim hujan. Ya. Apakah bisa dilakukan? Usulan yang menarik bahwa ketika bicara tentang banjir, itu ada dua cara. Yang satu adalah mempercepat aliran sungai ke laut. Yang kedua, seperti yang diutarakan Pak Ahmad, bahwa bagaimana kita mendelay, Ya, dimasukkan ke tandon. mendelay air. Nah, ini sangat mungkin, dan bahasa teknikalnya sebetulnya pemerintah, kalau kita ke daerah Gunung Sari, itu di sebelah Gunung Sari itu ada sungai kecil. Nah, sungai kecil itu yang sebetulnya berfungsi sebagai tandon yang disebutkan oleh Pak Ahmad. Jadi itu adalah fungsi untuk mendelay aliran air. Nah, terkait dengan bagaimana obstacle atau jembatan-jembatan yang cukup banyak kalau tidak salah hitung ada sekitar belasan obstacle dari Petean sampai ke Joyoboyo ya, stasiun terminal TIJ, Joyoboyo. Itu kan integrated terminal, juga harusnya integrated terminal juga. Itu kenapa Belanda deket juga bikinnya di stasiun Wonokromo. Itu udah dirancang kenapa ada pintu air di sana. Dan zaman dahulu, Pak, itu semua kapal dengan tinggi 2,5 meter itu bisa sampai ke Mojokerto dengan kondisi jembatan yang sekarang. Bahkan saya sangat mengapresiasi jembatan-jembatan yang dibangun pada kalau jembatan Ujung Galuh itu era Bu Risma apa? Ujung Galuh Bu Risma. Bu Risma, era Bu Risma itu sudah mengakomodir kemungkinan terjadinya sedimentasi yang memburuk, sehingga agak tinggi kan itu. Bagaimana dengan jembatan di Penile dan lain-lain sebagai jembatan Jalan Pemuda dekat kantornya Pak Ahmad. Nah, itu sebetulnya juga bisa dilalui. Nah, persoalannya memang sedimentasinya sudah cukup parah. Sedimentasi di kota Surabaya itu sudah menyentuh, kalau saya meng-eco-sounder waktu kemarin, itu sekitar 3 meteran sudah. Jadi seharusnya yang dikeruk dalamnya itu ya bisa sampai 2 meteran. Baik. Dan kalau bicara biaya, tadi disinggung oleh Pak Ahmad, biaya pengerukan normalisasi sungai itu sebetulnya jauh lebih murah daripada bikin jalan Pembuatan raya. jalan. Kalau angkutan jalan raya itu harganya sekitar 4 juta per meter persegi. Kalau ngeruk sungai itu cuma 200 sampai 300 ribu per meter kubik. Jadi meternya bukan meter persegi. Kalau jalan raya kan meter persegi kali sekian senti ini. Ini volume lebih tinggi lagi. Jadi hal-hal yang semacam ini yang seharusnya dipahami oleh kawan-kawan dinas, goodwill-nya dinas, pemerintah kota melalui Pak Eri Cahyadi di akhir jabatan beliau kemarin mengutarakan keinginannya untuk membangun kembali sejarah ya, kejayaan transportasi di Surabaya, yaitu transportasi air. Nah, ini harusnya dinas, khususnya PU, SDA, lebih aware dan lebih tahu, belajar tentang konsep-konsep bagaimana mengelola sungai. Karena selama ini yang saya perhatikan, kesetimbangan sungai tidak diperhatikan pada saat melakukan pengerukan. Kesetimbangan sungai itu gini, sungai itu punya kemiringan. Nah, kalau kemiringannya nggak benar, sungai akan hancur itu bawahnya sedimennya. Sedimennya malah tinggi, tidak karu-karuan. Ini yang dikeruk malah sini yang sini. Itu berubah-ubah. Ini yang barangkali orang-orang begitu awam karena tak terlalu mengerti. Karena jurusan pengairan di Indonesia tidak banyak. Baik. Nah, artinya memang saat pemerintah kota Surabaya benar-benar serius ingin menyiapkan taksi air atau transportasi di sungai, maka seluruh SDM di kantor-kantor dinas ini juga harus mempersiapkan diri, karena ini butuh persiapan yang matang, menyangkut keselamatan, kenyamanan, dan juga yang perlu kita tahu apakah nanti formatnya seperti apa. Apakah ini perahu-perahu yang digunakan sebagai taksi air harus dibeli dari nol atau membuat kerjasama dengan perusahaan-perusahaan tertentu. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di iBreak. Di segmen akhir tidak banyak waktu saya, jadi saya langsung kembali ke Pak Ahmad. Pak Ahmad, sejauh ini komunikasi di kawan-kawan Dewan, apakah memang
program taksi air ini begitu serius? Artinya jika memang serius, nanti akankah membeli dari nol atau ada bentuk kerjasama dengan perusahaan terkait dengan pengadaan perahu-perahu yang akan dijadikan sebagai taksi air itu? Ya, kalau masalah keseriusan ketika itu menyangkut aja itu masyarakat banyak itu kan harus kita seriusi kan seperti itu Mas. Efisiensi dan efektivitas itu harus kita hitung lagi gitu. Termasuk ketika apakah kita harus melakukan investasinya seluruhnya didanai oleh APBD atau bekerja sama dengan pihak ketiga. Nah, ini kan harus kita hitung. Kalau misalnya ini BEP-nya berapa tahun dan sebagainya. Itu kan harus kita kaji betul-betul, termasuk ketika nanti perahu-perahu ini, transportasi air ini jalan. Nah, ini kan harus kita melalui uji yang memang benar-benar keselamatan masyarakat pengguna ini juga diperhatikan kan seperti itu. Karena memang hari ini kalau kita membuat program taksi air ini banyak sekali turunan-turunan kebaikannya itu kan kena semua gitu loh. Tadi sudah saya sampaikan bahwasanya misalnya kita juga bisa menjadi polisi lingkungan air sungai, masyarakat juga terlibat di situ. Kan akhirnya malu Mas ketika mereka buang sampah di situ, akhirnya mereka kotor. Nah, itu kan kotor juga. Terus kedua sebagai ketika daerah-daerah sungai ini sepi di malam hari itu kan juga bisa menjadi mengurangi tingkat kriminalitas. Terus yang ketiga adalah memang untuk pendidikan wisata. Jadi generasi kita selanjutnya itu tahu Mas bahwasanya sungai ini memiliki nilai sejarah yang luar biasa. Sama kayak nggak kalah dengan luar negeri dulu. Artinya sungai di Surabaya tidak hanya sekedar ada, tapi sejak dahulu sebetulnya sudah disiapkan sebagai salah satu bentuk transportasi yang barangkali bisa kembali dihidupkan di masa sekarang. Pak Yusa, kalau memang ini betul-betul serius, apa tantangan terbesar yang harus betul-betul disiapkan oleh kawan-kawan pemerintah Kota Surabaya? Tantangan terbesarnya cuma satu, bagaimana menyiapkan sungai untuk bisa dilalui oleh infrastruktur yang bernama kapal. Karena sampai sekarang Sungai Surabaya, Kalimas, itu sedimentasinya sudah sangat parah. Di beberapa titik itu hanya sebetis, 25 cm sampai 30 cm di beberapa titik. Sehingga kalau mengharapkan bisa terlayani dari Petean sampai ke Joyoboyo itu banyak titiknya. Kemudian kesetimbangan, perlu diperhatikan juga kesetimbangan sungai. Kemudian nanti setelah ini baru bekerja sama dengan pelabuhan Pelindo, Surabaya, di Surabaya terkait dengan sedimentasi yang menumpuk di pintu sungai Kalimas. Nah, itu kalau tidak dikeruk, itu juga berakibat buruk pada saat walaupun sudah ada pintu air. Nah, pintu airnya nanti akan fungsinya akan beda lagi. Nah, kemudian terkait infrastruktur yang lain itu bisa mengikuti karena tantangan terbesar di situ. Bicara tentang obstacle atau halangan jembatan di sepanjang jalan, di sepanjang aliran sungai itu aman. Karena kenapa saya bilang aman? Karena di bawah tahun 1980-an itu masih bisa digunakan oleh kapal-kapal dengan tinggi 2,5 meter. Artinya semua jembatan di Surabaya itu dirancang sudah cukup baik. Persoalannya bagaimana Pemkot mau serius, tidak hanya Pemkot ini ya, Berantas, BBWS Berantas, kemudian Jasa Tirta, mau bersama-sama berkolaborasi memperbaiki sungai. Karena yakinilah, saya berniscaya ketika sungai ini digunakan sebagai media transportasi, maka baku air minum di Surabaya itu akan semakin membaik. Impact-nya ketika sedimentasi ini dihilangkan, dikeruklah 3 meter. Jadi yang ada sekarang ini dikeruk 3 meter semua sungai, manfaat yang didapat banjir nggak usah dipikirin. Udah pasti. Manfaat yang kedua, baku air minum warga kota Surabaya pasti terpenuhi. Transportasi dapat. Ada Surabaya multiple effect di sana. Wisata dapat. Oh, PAD Surabaya. Luar biasa. Kalau wisata betul-betul jalan, artinya PAD Kota Surabaya juga akan semakin digenjot bisa dari sana. Terakhir, Pak Ahmad, singkat saja. Kalau tadi Pak Yusa mengatakan Pemkot tidak bisa sendiri, artinya harus ada kolaborasi dengan pihak-pihak lain, lintas sektor. Apa yang disampaikan kepada kawan-kawan lintas sektor lain supaya bersama-sama mewujudkan
impian terbesar Kota Surabaya supaya bisa kembali menghidupkan aliran sungainya? Ya, mari kita bersama-sama. Tentunya memang kami menyadari Pemkot tidak bisa bekerja sendirian. Tentu ada kerjasama lintas sektoral itu tadi memang dibutuhkan. Karena yang kita bangun ini bukan hanya generasi kita saja. Kita harus meninggalkan legacy bahwasanya generasi anak cucu kita ini nanti akan menggunakan sungai itu tadi. Gitu. Jadi kita jangan meninggalkan peninggalan yang buruk, tetapi peninggalan yang kita perbaiki dan akan menjadi lebih baik lagi biar anak cucu kita bisa menjaga peninggalan kita tadi, gitu Mas. Siap, jadi tinggalkan yang baik-baik untuk generasi mendatang. Kalau dulu transportasi air di Kota Surabaya pada zaman penjajahan sudah begitu hidup, maka mari di tahun-tahun 2025 sekian ini kembali kita hidupkan supaya sungai juga kembali hidup. Bahkan tadi ada multiple effect, bahan baku air tercukupi, banjir juga nggak perlu dipikirin, wisata juga PAD-nya pasti lancar jaya. Nah, kita doakan bersama-sama semoga memang transportasi air, taksi air ini bisa betul-betul berjalan dan terrealisasi di Kota Surabaya tercinta. Terima kasih Pak Ahmad, terima kasih Pak Yusa. Sebetulnya masih banyak yang ingin disampaikan, tapi karena keterbatasan waktu, akhirnya kami harus segera akhiri iBreak hari ini. Pemirsa, saya Oki Arisandi mengucapkan terima kasih karena telah menyaksikan iBreak edisi hari ini. Mari bersama-sama kita sebarkan semangat cinta damai. Selamat pagi, selamat beraktivitas.